Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Bawaslu. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Yang terhormat, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati, pimpinan Bawaslu Kabupaten dan Kota. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Keadilan pemilu. Pak Fritz Edward Siregar, kemudian anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, pakar ahli narasumber luar di bidang kepemiluan, pemerintahan, dan jurnalistik. Baca kalimat basmalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat mengaplikasikan khususnya di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Jadinya sudah tidak ada lagi yang kita perlu pertanyakan apa sih Bawaslu, bagaimana kegiatannya. Jadinya kalau kita benar-benar mengikuti dari pertama kegiatan ini, kita pasti banyak mendapatkan benefit buat diri kita sendiri. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti, di sana kita menjelaskan bahwa ada Bawaslu yang selalu mengawasi pemilihan ini agar supaya tidak ada yang golput. Di sanalah kita mulai memperkenalkan apa itu Bawaslu, apa kinerjanya, tidak boleh golput dan lain sebagainya, karena golput ini tidak akan menentukan negara kita. Salam awas, cegah. Salam awas, cegah.
manajemen konflik. Nama saya Ade Sofiatul Solehah dari Lombok Timur. Nama saya Ini Dayatul Aulia dari Mataram. Nama saya Marajat Indriani dari Mataram. Saya Ika Saputri dari Kota Bima. Saya Rimasitan Kakari dari Sumbawa Besar. Saya Wisnu Sumangga dari Lombok Utara. Saya Ulia Ahmad Rasadi dari Sumbawa Besar. Saya Handika Al-Muhaimin dari Kabupaten Bima. Saya Abdul Ghafur Ramdhani dari Lombok Timur. Kami dari Lombok membangun basis. Nama Ahmad Wahyu Gunawan. Nama Nur Safitri Damayati dari Kabupaten Dompu. Nama saya Jutamia Saragari, Pagaraja Cinta, saya dari Kota Mataram. Hai, aku Linda Indayani dari Kabupaten Lombok Timur. Nama saya Mudia Ismail. Salam pemuda. Mudia. Saya Rian Fatmala dari Lombok Utara. Saya Lina dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah. Saya Ilmia dari Lombok Tengah. Halo, saya Bek Sofia dari Akmal. Nama saya Ansari Firmansyah dari Lombok Utara. Hai Ansari. Halo, nama saya Sepul Bahri dari Lombok Tengah. Kami kelompok komunitas sosial. Ya, saya Laldi Muhammad Batabul Hidayat dari Lombok Tengah. Saya Lala Anggi dari Mataram. Saya Puspa Sananta dari Lombok Timur. Saya Doto Maputra dari Lombok Barat. Saya Yulia Chandri dari Lombok Utara. Saya Salman Al-Farizi dari Lombok Timur. Saya Suhaili Umar dari Lombok Tengah. Saya Suherman dari Lombok Barat. Saya Khairul Sa'ban dari Kabupaten Dompu. Asbiar Dani, Lombok Barat. Gifar Ilham Mataram. Sarkin Lombok Barat. Muksen dari Kota Bima. Saya Ismail Fahmi dari Kota Mataram. Terima kasih guys. Semangat guys untuk malam ini guys dan untuk besok pagi. Kita ketemu besok pagi guys. Oke. Istirahat, Jos. Udah nih mas. Oke, warna kuning. Udah istirahat dan makan siang dulu. Mendaftar di partai politik dan diregister namanya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ini kan kita terus dibawa dalam mimpi-mimpi indah tentang demokrasi. Nah, saya berharap SKPP hari ini tidak hanya bicara tentang teori,
tetapi kita bisa mengelaborasi. Ada dorongan, ada keinginan untuk berbuat sesuatu. Jadi ada keinginan untuk melakukan. Kalau tidak ada itu, dia hanya sekedar menjadi pengetahuan. Gitu ya, dia terbaring di rumah sakit, itu Bawaslu masih ribut, gitu ya. Di rumah sakit itu ada orang yang belum bisa menggunakan hak pilihnya. Bagaimana di sana? Harus ada TPS terdekat dibangun untuk bisa orang yang di rumah sakit itu bisa menggunakan hak pilihnya, gitu ya. Menjelang pemilihan umum pilkada atau pilkada di TPS atau pencoblosan, penghitungan atau rekapitulasi suara itu perlu diinformasikan. Penegakan hukum terpadu yang isinya ada polisi, ada jaksa, dan ada polisi. Anda bisa bayangkan ada fungsi penyidikan, yang ada di sana, dan kemudian ada pengawas pemilu. Membuat atau mempublish sebuah karya tapi kemudian menimbulkan persoalan hukum, apakah itu melanggar undang-undang ITE ataupun undang-undang lainnya, undang-undang pemilu, nah itu yang harus kita hindari. Kenapa kami ingin selalu dekat sama masyarakat, sama seluruh komponen yang ada, untuk kemudian supaya seluruh aktivitas ini terpantau, terkontrol, terawasi, gitu ya. Pengawas formal adalah Bawaslu. Itu yang menentukan siapa? Partai. Gitu. Misalnya untuk presiden, suara terbanyak, bagi saya itu yang terbaik. Karena itulah pilihan masyarakat. Daripada nanti diwakili lagi, kata orang membeli kucing dalam karung. Kan begitu. Kita harus sadar bahwa kita punya peran, kita punya tanggung jawab, dan kita harus mengambil bagian dari itu. Tidak ada pilihan lain kecuali anak-anak muda ini mau peduli terhadap wilayah kita. Itu saya kira komitmen kita bersama ya, untuk kita tularkan ke banyak orang, ya, terutama anak-anak muda, sehingga output dari sekolah Kalteng ini betul-betul terasa di masyarakat. Setelah ini punya mimpi, punya motivasi untuk menyadarkan masyarakat di sekitar, setidaknya di sekitar dan di lingkungan rumah saya tentang penyelewengan pemilu. Apa hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangkis anggapan bahwa Bawaslu berdiri dengan sang koruptor? Di TPS itu Pak, saya menemukan ada yang namanya money politik. Nah itu dilihat langsung oleh pengawas pemilu itu. Akan tetapi mereka itu kayak acuh gitu Pak, tidak memperdulikan hal seperti itu. Sehingga kalau misalkan saya jadi relawan, mungkin proses sosialisasi, proses dokumentasi, dan laporan kepada Bawaslu mungkin akan dilakukan. Cuman hari ini sering menjadi stigma di bawah, ya, menjadi kekhawatiran bagi para relawan, ya. Ketika mau menyampaikan sesuatu terkait dengan temuan yang didapatkan di lapangan, seringkali menjadi sanksi sosial kepada orang tertentu ketika melaporkan itu. Saya menghabiskan waktu saya untuk membaca dan menulis. Nah, terima kasih. Jadi ketika saya menulis, saya mencari cara bagaimana judul saya itu menarik. Memang yang paling banyak saya melihat itu adalah money politik itu. Cuma saya sebagai surveyor, pendekatannya di sini juga, selain saya menanyakan pertanyaan dari survei itu, saya berusaha mengedukasi masyarakat. Dan di sana itu 90% di sana pasti ada money politik ketika ada pemilu. Nah di sini yang saya akan lakukan kira-kira yang pertama itu bersosialisasi dengan masyarakat terdekat. Apakah kita tidak pernah berpikir kita sebagai regenerasi pemuda Indonesia untuk membangun demokrasi yang secara netral, berpikir bahwa bagaimana cara kita mengantisipasi, memberhentikan, mungkin itu PR dari Bawaslu, KPU. Bukankah golput itu dapat menyebabkan negara kita hancur karena
bisa mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Tentang putusan DKPP yang memutuskan bahwa KPUD Sumbawa itu melanggar kode etik, Pak. Nah, tapi di satu sisi muncul perspektif atau statement dari masyarakat bahwa ini bukan hanya kesalahan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sumbawa saja, tapi juga oleh Bawaslu sendiri. Demokratis ini kan yang terbaik, tapi kenapa di Amerika Serikat itu keadaannya itu malah masyarakatnya berjalan adil, makmur, korupsinya sedikit. Basis ekonomi contohnya kita lihat dari keluarga kita masing-masing, pertama yang terdekat tentunya, di mana kemampuan keluarga kita, tetangga kita yang di samping rumah. Nah, ketika kita melihat misalnya mereka dalam keadaan kekurangan, apa yang bisa kita lakukan ke mereka? Di kala kampanye saja sudah seperti ini, bagaimana jika pada tahap pemilihan nanti? Itu akan sangat susah dihindari, Pak, menurut saya. Dan juga apabila masyarakat sudah pada masa pemilihan dan tidak mengindahkan protokol kesehatan, lalu semua masyarakat ditilang, semua masyarakat dipidana, lalu siapa yang memilih? Lupa untuk memilih ini dan itu dan sebagainya. Jadi dibungkus seakan-akan itu reses, tapi secara kenyataannya money politik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sekian. Tadi mbaknya itu bilang edukasi ke anak yang mana nih maksudnya mbaknya nih? Anak kecil? Soalnya tadi kan dia bilang anak itu bisa disuruh ini itu. Saya sedang membuat video tentang masalah sosial dan lain sebagainya, tetapi itu hanya menjadi sebuah tugas dan itu masih tersimpan file di laptop. Dan ini menjadi sebuah mindset yang berharga gitu. Saya pikir, kok kenapa saya nggak upload dan lain sebagainya. Siapa yang setuju Bung Karno jadi presiden? Ya kan? Hanya beberapa orang-orang tertentu yang ada di Jakarta. Orang Lombok, orang NTT. Nggak pernah ditanya itu, setuju nggak Bung Karno jadi presiden? Untuk dari pihak wartawan tidak menerima, karena apa? Mereka kan memiliki hak lah istilahnya untuk meliput gitu. Dan di sini untuk asas-asas wartawan juga kan pasti sudah ada. Komunitas yang akan kita bangun pasca ini gitu, namanya KMSP, Komunitas Milenial Sadar Pemilu. Ini baru role of the game jelas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama awasi pemilu, bersama Bawaslu, gerakan pemilu. Terima kasih, sampai dulu. Tapi kami punya tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kita semua, untuk saling bertugas untuk menjaga dan merawat negeri. Di dalam menjalankan tugas pengawas pemilu, Bawaslu memiliki resikonya. Dan kalau kawan-kawan melihat berbagai negara di dunia, Bawaslu, KPU, dan DKPP, ketiga lembaga yang penyelenggara negara, adalah lembaga satu-satunya di dunia yang Indonesia atau satu negara memiliki 3 lembaga yang mengurus pemilunya.
Kepala Bagian Pengawasan Humas dan Hubar beserta jajarannya, dan yang kami banggakan para peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Kita melakukan pekerjaan yang mulia, teman-teman. Kita mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Mengajak daripada masyarakat untuk kembali membuat kebenaran. Maka kita seharusnya bersyukur kita ada di tempat ini. Orang-orang penting yang mendatangi kita bisa mendengar motivasinya. Mereka juga pernah duduk seperti kita, dan kita juga insya Allah bisa seperti mereka kelak. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi aku perintahkan kamu untuk berlaku adil dan melakukan kebaikan atau melakukan kebajikan, mencegah kepada yang mungkar, bahwa sekarang kita ini menjadi satu keluarga. Kalau Pak Sekjen Bawaslu RI itu Pak Haji Dr. Gunawan Suswanto itu, dia bilang aku akan hadirkan Bawaslu itu sampai ke keluarga. Maka seharusnya dan seniscayalah kita itu bisa saling mengisi, bisa saling memberi, bisa saling menerima pada spektrum keterbukaan dan saling berterima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala sayyidina Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumil. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana. Dinilai dari kedisiplinan, kemudian kerapian, keaktifan, kemudian pengetahuan materi, integritas diri, inspiratif, motivasi, pengetahuan lokal, Aulia Ahmad Lina Roziana. Nama saya Suhaili Umar. Ini kader sekolah partisipatif. Astagfirullahaladzim. Saya Yulia, kader SKPP. Salam pilkada lagi. Mari kita tolak pemilu bersih di tahun 2020. Salam awas. Kok salam awas doang jadinya? Hai, saya Iin Hidayatullah Aulia, kader SKPP NTB. Bukan. Halo, saya Puspa Saananta Irfani, Kabupaten Lombok Timur. Saya gitu kan? Saya Ismail Fahmi dari SKPP. Saya Suherman, kader. Saya Ika, saya Indri. Kami dari SKPP Bawaslu NTB 2020. Saya Lalu Muhammad Badamul Hidayat, kader SKPP Bawaslu NTB 2020. Saya Sarin, delegasi dari Kabupaten Lombok Barat, peserta kader pemilu Halo, saya Linda Yani, kader UNAN. Menolak adanya apa? Partisip sekolah apa sih? Kader sekolah kader. Bahagia sekali saya. Saya Cinta Measara Agari,
apa kader SKPP. Ayo sama-sama awasi apa? Saya Sepul Bahri, perwakilan dari Lombok Tengah. Ulang. Saya Rimas Intan Katari, kader pengawas pemilu partisipatif. Mengajak kepada masyarakat semua untuk tolak ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari SKPP Bawaslu Provinsi. Saya Wisnu Supangga. Nama saya Muksin, anggota saya Muksin, anggota kader Bawaslu Provinsi NTB. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Sampai. Nah, makanya. Serius. Nggak masuk. Ya, keadilan jelek. Salam. Awas. Pak, salam. Apa? Tuh. Salam awas. Halo guys, pesan-kesannya silakan. Ayo satu-satu. Yo, duluan. Sok. Senang, bahagia bisa berada di sini bersama teman-teman yang luar biasa, panitia yang luar biasa, evaluasi yang luar biasa. Kesannya itu banyak teman, terus juga bahagia ya, memang asik sih kegiatannya. Terus kalau pesannya tetap menjadi yang lebih baik lagi. Banyak menambah experience juga. Knowledge. Dan saya tetap semangat dan masih begitu. Pesannya semoga melalui kegiatan ini apa yang diinginkan oleh Bawaslu biar adanya pengawas partisipatif dalam masyarakat itu dapat tercapai, dan juga semoga Bawaslu NTB semakin maju. Amin. Wah, mantap. Amin. Kalian ada yang cilok nggak di angkatan kalian? Cilok. Nggak tahu cilok makan. Belum. Ya, Dayat di SKPP ini ada yang suka nggak? Ada yang suka nggak? Ada pasti. Hah? Pasti ada. Ayo sebutin namanya. Agak glowing tuh. Iin. Ya kayaknya. Iin. Temen aku. SKPP ini nih suka sama cewek siapa? Pasti ada. Karena ini aja nggak lama sih, baru berapa hari aja. Ya, jadi ini. 6.5 hours later. Kalau saya sama Rila. Hah? Rila siapa? Yang dari Lombok Tengah. Rila? Nggak ada nama Rila. Rila. Nggak ada nama Rila, gua apal. Ada. Yang dulu. Gua apal, nggak ada nama Rila. Rila atau siapa namanya itu? Yang tampil tadi tuh yang dipanggil keempat ya dia kalau nggak salah. Oh, Lina. Oh, Lina. Oh, lu suka sama Lina. Hanya cuma enggak. Hah? Enggak berani.